Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Berdasarkan itu, maka ada hal-hal yang tidak beres dalam sebuah persekutuan. Sifat-sifat yang bermasalah, yang tidak penuh pengenalan diri dan mengikuti apa yang menjadi tuntutan terang Tuhan buat kita. Nah, itu yang kita marah. Itu. Puji Tuhan, siapkan hati kita biar hidup kita menjadi tanah yang subur, supaya ketika firman diberitakan, bertumbuh sekaligus berbuah di dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita angkat hati dan kita berdoa. Tuhan Allah kami, Bapa yang kekal, Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Kesempatan di mana kami berkumpul bersama-sama di ruang virtual ini, dalam acara malam penuh berkat. Bersama kami semua, baik hamba-Mu, baik semua sahabat, saudara, umat-umat percaya dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati kami supaya hari ini, di malam penuh berkat ini, kami sungguh-sungguh menikmati kasih dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih banyak. Maha besar Engkau Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan berkati kami dengan cara-Mu yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan. Kami rindu pada firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, selamat malam, shalom buat kita semua. Apa kabar? Salam sehat, penuh damai sejahtera. Di malam hari ini, malam penuh sukacita ini, saya ajak kita merenungkan satu bagian pembacaan Alkitab sebagaimana yang sudah tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan di dalam hidup setiap hari. Shalom. Selamat malam, salam sehat. Salam sukacita buat kita semua. Bagi yang baru pertama kali bergabung, kami ucapkan selamat datang, selamat malam. Ya, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa terus berbagi link ini kepada sahabat, saudara kita lain dimanapun mereka berada, biar mereka pun menikmati seperti apa yang kita nikmati hari ini. Terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membaca bagian ini untuk memahami tentang persekutuan, kesatuan, baik di rumah, di dalam lingkungan masyarakat, maupun di dalam persekutuan sebagai orang-orang percaya di dalam gereja. Kenapa saudara-saudara? Kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kalau kita hidup di tengah-tengah persekutuan, ada satu hal yang menjadi penting bersama, yaitu dibutuhkan kita punya kewajiban untuk apa? Hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari komunitas itu, yang menjadi tujuan dari persekutuan ini. Keluarga itu kan punya tujuan, komunitas-komunitas yang dibentuk itu kan punya tujuan, persekutuan jemaat itu kan punya tujuan. Nah, kita semua yang tergabung di dalamnya itu dibutuhkan kewajiban untuk hidup sesuai dengan apa yang menjadi tujuan hidup, bekerja, bertindak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari komunitas itu. Nah, untuk pembacaan kita di malam hari ini, sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, untuk memelihara persatuan, ya, untuk memelihara kesatuan di dalam jemaat ini, sebagai orang-orang percaya, sadar benar bahwa memang kita datang dari latar belakang yang berbeda, dengan cara-cara perjumpaan dengan Tuhan yang berbeda, dengan kondisi-kondisi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman yang sudah sangat berbeda. Orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan. Tetapi sejumlah hal ini tetap penting, saudara-saudara, untuk bukan saja kita pertahankan, kita jaga, tapi terus kita kembangkan sebagai bagian
dari sebuah pergumulan untuk membangun tujuan bersama itu. Kita kan punya tujuan bersama untuk kemuliaan Tuhan dan untuk kesatuan hati dan hidup kita bersama-sama sebagai orang percaya. Ditegaskan kira-kira 3 hal di situ. Pertama, soal kerendahan hati. Betapa pentingnya kerendahan hati dalam sebuah dalam sebuah kesatuan, dalam sebuah perhimpunan, dalam sebuah kebersamaan, dimanapun, baik di rumah sampai kepada masyarakat, apalagi di dalam gereja. Kita butuh kerendahan hati. Lawan dari kerendahan hati itu adalah tinggi hati. Kalau ada orang-orang tinggi hati di dalam sebuah persekutuan, wah itu bahaya itu. Kalau ada orang tinggi hati di dalam sebuah keluarga, dalam sebuah kelompok arisan, atau dalam jemaat, itu bermasalah itu. Bermasalah bagi kesatuan dan persekutuan jemaat ini. Nah, apa itu sesungguhnya kerendahan hati? Apa ya sebenarnya kerendahan hati? Atau kira-kira hal-hal yang mencakup kerendahan hati itu seperti apa? Biar ini akan menjadi bagian yang baik bagi kita untuk kita renungkan. Kita renungkan dan coba kita pakai dalam hidup ini. Kerendahan hati itu sangat berkaitan dengan orang tidak akan membandingkan dirinya untuk mengatakan dia lebih dari orang lain. Dia sangat punya rendah hati. Nah, kerendahan hati dalam pengertian seperti itu kemudian juga di dalam pembacaan Alkitab ini mengarahkan kita untuk memahami 3 hal. Unsur-unsur di dalam kerendahan hati seperti apa supaya kita bisa ukur kita ada di sini atau tidak, atau kita tetap bisa menjaga itu di dalam persekutuan berjemaat atau tidak. Itu menjadi penting. Pertama, saudara-saudara, kerendahan hati itu mengandung unsur pengenalan diri, pengenalan akan diri. Pengenalan akan diri itu sebuah kesadaran akan karunia-karunia yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jadi kita mendefinisikan kita punya karunia-karunia apa? Karena Tuhan kasih kita di tengah-tengah persekutuan sebagai tubuh Kristus. Dia tegaskan dan dia mau kita ada di sana dan dia memberikan karunia-karunia untuk kita. Orang mesti menyadari itu. Bukan saja karunia-karunia itu yang disadari dan kemudian dipakai untuk pelayanan, untuk pengembangan tubuh Kristus, untuk membuat mereka bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi juga kerendahan hati itu dalam pengenalan diri. Setiap orang diajak, setiap orang mesti bukan saja sadar akan karunia-karunia yang ada padanya, tetapi menyadari ketidaklayakannya. Kita butuh sadar bahwa kita ini sesungguhnya tidak layak. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita dilayakkan oleh Tuhan, kita ditebus oleh Tuhan. Ini kesadaran pertama berkaitan dengan pengenalan diri. Kalau orang punya kerendahan hati, dia kenal dia pun diri. Dalam kenal dia pun diri itu ada 2. Pertama, dia tahu karunia apa yang akan dia pakai karena Tuhan sudah taruh pada dia. Itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk membangun jemaat. Tetapi juga kesadaran akan ketidaklayakan kita. Ingat, bukan karena kebaikanmu, bukan karena fasilidamu. Dia bukan karena kita. Kita tidak layak. Tuhan memanggil kita, membawa kita masuk dalam persekutuan, dan itu yang membuat kita mesti tahu diri itu. Kita mesti mengenal diri kita siapa. Kedua, salah satu unsur dari kerendahan hati adalah memandang pada kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan Yesus Kristus dan hidup sesuai dengan tuntutan terang Kristus. Jadi kita punya tempat untuk belajar semua hal yang membuat kita harus bercontoh itu hanya daripada Tuhan Yesus. Apa yang menjadi tuntutan dalam terang kehidupan Tuhan Yesus itu yang mau kita pakai, itu orang-orang rendah hati. Orang rendah hati tidak akan mengandalkan apa yang ada pada dirinya. Dia tahu ada karunia-karunia yang Tuhan kasih pada dirinya. Dia tahu bahwa Tuhan memberikan juga hikmat kepada dirinya. Tetapi itu semua betul-betul diletakkan di bawah dari tuntutan terang Kristus. Dia tidak menjadi yang utama. Gitu. Tapi tuntutan dari terang Kristus itu yang lebih tinggi. Supaya kemudian kita menyesuaikan dan kita ukur nih gampang. Ini sesuai dengan yang Kristus mau atau tidak. Ini pas dengan yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus kepala gereja atau tidak. Jangan sampai bukan. Itu hal kedua. Hal ketiga, saudara-saudara, khusus berkaitan dengan kerendahan hati.
Maka salah satu unsur dari kerendahan hati itu adalah kesadaran diri terus-menerus sebagai ciptaan, bukan pencipta. Nah, ini penting ini. Ingat, apapun keadaannya kita ini ciptaan. Kita bukan pencipta. Supaya kita tahu diri kita manusia. Dalam tahu diri sebagai manusia, kita sadar akan keterbatasan kita. Kita tidak mencuri kemuliaan Allah. Kita betul-betul hidup dalam kesadaran sebagai manusia. Sebagai makhluk yang diciptakan. Sehebat-hebatnya makhluk yang diciptakan, dia bukan siapa-siapa kalau dibandingkan dengan Tuhan. Dia bukan pencipta. Supaya kita tidak geser Tuhan, tetapi betul-betul kita menempatkan diri kita sebagai ciptaan dan bukan pencipta. Ada banyak orang membawa orang datang kepada dirinya dan tidak kepada Tuhan. Ini sudah tidak rendah hati, karena konteks kerendahan hati ini jelas. Tiga unsur ini membawa kita pada pengenalan satu pengenalan akan diri kita sendiri, kesadaran akan karunia-karunia, tapi kesadaran akan ketidaklayakan kita. Kedua, memandang pada kehidupan Tuhan Yesus Kristus yang sesuai dengan tuntutan daripada Kristus. Terang Kristus menjadi tuntutan yang paling utama buat kita, sehingga ukuran-ukuran itu menjadi jelas. Yang ketiga adalah sebuah kesadaran terus-menerus. Yang kesadaran ini harus terus-menerus, bukan kesadaran satu kali. Kesadaran yang terus kita tumbuhkan bahwa kita hanya ciptaan. Sebertalenta atau seberkarunia apapun kita hanya ciptaan. Kita bukan pencipta. Supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan Allah, kita tidak menarik orang datang kepada kita, bahkan menyembah kita, tapi orang hanya boleh menyembah kepada Tuhan Allah. Amin. Itu bagian pertama. Supaya komunitas, supaya persekutuan sebagai tubuh Kristus itu terjaga di situ, aman di situ, baik. Bayangkan kalau orang-orang penuh kerendahan hati semua di dalam sebuah persekutuan, dalam sebuah gereja, semua rendah hati itu baik sekali. Kedua, saudara-saudara, lemah lembut. Yang kedua disampaikan yaitu soal lemah lembut. Lemah lembut ini kalau digabungkan dia menjadi kelemah lembutan. Apa itu kelemah lembutan, saudara-saudara? Saya kira pesan ini, pesan yang sudah berulang-ulang saya sampaikan, tapi ini menjadi penting karena salah satu syarat supaya kehidupan persekutuan kita itu menjadi baik, yaitu yang bagian yang kedua ini berkaitan dengan lemah lembut, kelemah lembut. Dua hal atau tiga hal ini menjadi penting di dalam kelemah lembutan. Apa itu, saudara-saudara? Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah. Supaya kalau orang marah, dia marah pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dan dia tidak marah sembarang. Sembarang waktu hanya marah, apalagi dengan cara-cara yang tidak tepat. Itu kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu bukan omong pelan-pelan, halus-halus kita omong bilang, maaf, sepuh kaki yang kau ada injak. Itu bukan kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu berkaitan dengan ini titik paling rendah sudah. Titik paling tengah antara benar-benar marah, benar-benar tidak marah, supaya kita marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Supaya kalau kita marah, ini yang kedua, kita marah itu, kita marah orang punya kesalahan dan bukan marah orang. Kalau ada orang malas, kita marah dia punya kemalasan. Kita bukan marah dia punya orang. Sebab kalau kita marah orangnya, jangan sampai itu orang datang kita usir dia. Jangan ada, kami tidak suka orang pemalas di sini. Untuk menegur kesalahanmu, aku tidak harus menjadi musuhmu. Berdasarkan itu, maka ada hal-hal yang tidak beres dalam sebuah persekutuan. Sifat-sifat yang bermasalah, yang tidak penuh pengenalan diri dan mengikuti apa yang menjadi tuntutan terang Tuhan buat kita. Nah, itu yang kita marah. Itu sebagian yang kedua. Berkaitan dengan marah orang, bukan marah sifat, bukan marah orang dalam persoalan kelemah lembutan. Yang ketiga, saudara-saudara, sebenarnya kelemah lembutan dalam pengertian ini dan dalam contoh yang sudah disampaikan itu, maka ini sangat berkaitan dengan mengendalikan nafsu kita. Kadang-kadang kita sangat bernafsu untuk menghancurkan seseorang, bernafsu sekali untuk mendapatkan jabatan, bernafsu sekali untuk mengelola proyek-proyek termasuk di dalam gereja, dan yang penuh dengan kelemah lembutan itu mengatur begitu rupa, mengendalikan itu nafsu betul-betul supaya kemudian kita menyembah kepada Tuhan. Itu lemah lembut. Pesannya ada di situ.
Jangan lupakan itu. Ini baik bagi sebuah persekutuan. Kalau tidak, bayangkan kalau orang yang dalam persekutuan itu tidak mampu untuk mengendalikan nafsunya. Wah, saya kira itu akan menjadi persekutuan yang penuh dengan masalah. Persekutuan yang soal sekali itu. Sudah bagian yang kedua ini. Pertama, kerendahan hati. Kedua, lemah lembut. Yang ketiga, panjang sabar. Panjang sabar menjadi bagian juga yang penting bagi sebuah persekutuan dalam sebuah komunitas, dalam sebuah keluarga. Orang yang tidak panjang sabar itu dalam sebuah persekutuan, dia bisa menjadi orang yang berpotensi menghancurkan persekutuan. Orang kalau tidak sabar itu akan mudah dipakai oleh iblis. Dia akan sangat tergesa-gesa, tidak berpikir dengan mapan, bertindak tidak berpikir lebih duluan secara baik, tetapi mungkin dia akan mengikuti apa yang menjadi kepentingan dari apa yang dikatakan oleh hatinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Dia bekerja dan berjuang begitu rupa, dan akhirnya bukan lebih baik bagi persekutuan, tapi justru menghancurkan persekutuan. Nah, menyangkut dengan panjang sabar ini, saudara-saudara, saya mencatat kira-kira 4 hal untuk kita memahami dan bisa mengukur. Kalau orang menyebut dirinya panjang sabar, ini 4 hal ini menjadi penting. Pertama, panjang sabar itu sangat berkaitan dengan semangat yang tidak kendor. Semangat yang tidak kendor. Semangat yang terus-menerus. Bukankah dalam pelayanan, dalam gereja itu ada orang-orang yang kemudian di awal-awal dia sangat semangat, tapi kemudian menjadi kendor. Dia pertama-tama itu sangat rajin, kemudian dia mulai undur diri sampai kemudian tidak ada. Jadi, panjang sabar berkaitan sekali dengan semangat yang tidak pernah kendor. Kadang-kadang ada alasan relasi atau ada orang-orang tertentu yang ada dalam sebuah komunitas, beberapa orang memilih untuk jauh dari apa yang sudah menjadi keputusan-keputusan pribadinya. Nah, ini penting. Panjang sabar berkaitan semangat yang tidak pernah kendor. Dia terus dalam keluarga, semangat ini harus tetap ada. Dalam persekutuan sebagai tubuh Kristus, semangat ini mesti tetap ada. Kedua, panjang sabar itu sangat berkaitan juga dengan kesabaran terhadap sikap dan sifat manusia. Kan kita ada dalam persekutuan, di rumah, juga di dalam gereja misalnya. Kan kita berhadapan dengan orang-orang yang punya sifat-sifat dan sikap-sikap yang menjengkelkan kadang-kadang. Dia orang yang, kadang-kadang semua orang tidak suka dengan dia. Nah, panjang sabar itu sangat berkaitan dengan sebuah kesabaran terhadap orang-orang dengan sifat dan sikap yang membuat kita mungkin marah sekali. Ya. Jadi bukan soal keadaan saja, tetapi sabar terhadap seseorang yang tidak suka diatur, yang tidak mau berhenti dari kejahatan, yang mau terus mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Kesabaran itu menjadi penting. Ketiga, kesabaran itu sangat berkaitan dengan proses. Makin berproses itu hal yang baik. Tuhan tidak mau kita memilih jalan pintas. Tuhan tidak mau supaya kita mendapatkan hasil tanpa proses yang berarti. Dia harus berproses secara baik, karena dalam proses itu ada persoalan iman di situ. Atau yang keempat, saudara, panjang sabar itu berkaitan dengan kesetiaan. Tetap pada janji. Dia mau setia. Apa yang sudah dia pernah nyatakan. Komitmen diri. Apalagi kalau sudah dinyatakan kepada Tuhan dan jemaat. Mestinya orang belajar di situ. Panjang sabar. Selalu berkaitan dengan proses. Setia terhadap janji. Tetap pada janji. Dan itu akan menolong untuk persekutuan itu menjadi baik. Nah, saudara, mari kita lihat. Bayangkanlah kalau di dalam sebuah persekutuan hal-hal ini adalah bagian yang dimiliki oleh jemaat-jemaat. Bukan saja jemaat, termasuk pemimpin jemaat, termasuk para pendeta, termasuk para pekerja gereja semuanya. Di gereja kami sebut dengan presbiter atau pimpinan kategorial fungsional. Kalau ini dimiliki oleh para pemimpin gereja, juga sekaligus jemaat-jemaat, wah, betapa hebatnya hidup dalam kerendahan hati, itu pengenalan diri, memandang
kepada apa yang Tuhan mau dan tuntutan daripada terang Kristus, kesadaran terus-menerus bahwa kita hanya sebuah ciptaan dan bukan pencipta, kelemah lembutan, penuh kelemah lembutan dalam sebuah persekutuan. Ini titik di mana kita tidak marah sembarang, emosi sembarang. Kita mau mengendalikan nafsu kita. Juga sekaligus dalam persekutuan kalau ada panjang sabar di situ, wah, semangat yang tidak pernah kendor, kesabaran terhadap sifat dan sikap daripada manusia, mau untuk berproses dan selalu setia. Ini kalau dimiliki oleh semua orang dalam gereja, betapa luar biasanya gereja itu. Betapa Tuhan dipermuliakan di situ. Betapa di dalam rumah tangga dan yang menjalankan ini, wih, orang sangat bersyukur di situ. Menikmati, betul-betul nikmati. Apa yang didapat? Pembacaan tadi menyampaikan dua, kasih. Ini semua ini terjadi kalau digerakkan dengan kasih itu. Woi, luar biasa. Kasih itu nyata. Disinilah kasih itu menjadi nyata. Kasih kan bukan kata-kata. Tindakan-tindakan yang penuh dengan kelemah lembutan, tindakan yang penuh dengan kesabaran, tindakan-tindakan yang penuh dengan kerendahan hati. Betapa indahnya persekutuan itu. Persekutuan yang sejak awal saya sudah gambarkan, di rumah kah, dalam komunitas kah, dalam gereja atau dalam masyarakat. Kalau unsur-unsur ini ada, dipenuhi di sana. Betapa indah dan betapa luar biasanya persekutuan itu. Akhir dari itu semua adalah damai. Damai pasti ada. Saya coba mendefinisikan damai itu sebagai hubungan yang benar. Damai itu hubungan yang benar sesungguhnya. Orang kalau membangun hubungan yang tidak benar itu menciptakan ketidakdamaian. Damai itu hubungan yang benar. Di dalamnya juga ada penyangkalan diri di sana. Karena kita ada berelasi dengan orang lain. Relasi itu dibutuhkan relasi yang benar. Kita butuh berelasi dengan Tuhan. Dan relasi itu mestinya sebuah relasi yang benar. Relasi yang betul-betul benar itu kemudian dibangun di atas penyangkalan diri. Dan kedamaian itu menjadi terasa, dialami. Dan banyak orang akan terpanggil datang kepada hal-hal itu. Pada dunia di mana kita ada, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Bukankah damai? Ini kita ciptakan ini. Kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Dan kemudian ini tercipta di tengah-tengah keluarga kita. Tercipta di tengah-tengah persekutuan kita. Tercipta di lingkungan di mana kita ada. Lakukanlah sudah sekarang hal-hal yang perlu sudah lakukan dalam kaitan dengan ini, supaya terpelihara dan hidup kelompok-kelompok di mana saudara ada, mulai dari rumah sampai kepada masyarakat di mana saudara tinggal. Tuhan memberkati kita. Ni